Di tengah dukungan Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO terhadap Ukraina, kini semakin meningkatkan level ketegangan antara kedua negara militer terkuat tersebut, di mana Amerika Serikat dan NATO kerap menyuarakan akan datangnya ancaman serangan dari Rusia yang kini terus diwaspadai. Ketegangan Rusia dan Barat ini tentunya tidak terlepas dari serangan militer Rusia yang semakin masif dan hingga menguasai beberapa wilayah kedaulatan Ukraina sejak perang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu hingga saat ini. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 15 Desember 2024, kini Rusia dikabarkan telah kembali melancarkan serangan terbaru dengan lebih banyak serangan rudal pada 13 Desember kemarin yang menyebabkan pemadaman listrik di Kiev dan beberapa kota lainnya. Serangan rentetan rudal jarak jauh Rusia ke Ukraina yang menargetkan infrastruktur energi di seluruh wilayah Ukraina ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Menteri Energi Ukraina, yaitu German Galusenko. Selain itu, dalam serangan rudal Rusia tersebut, penduduk wilayah Kharkov telah melaporkan penampakan rudal yang menuju wilayah Dnipro, yang merupakan stasiun hidroelektrik terbesar di Ukraina. Sementara itu, menurut media nasional, sebelumnya pertahanan udara Ukraina telah diaktifkan di wilayah Lviv yang berbatasan dengan Polandia. Akibat serangan beruntun Rusia ke Ukraina sehingga Warsawa kemudian mengaktifkan kewaspadaannya dengan menerbangkan pesawat jet tempur di atas wilayah perbatasan sebagai tanggapan atas serangan rudal Rusia ke wilayah Ukraina pada 13 Desember. Rentetan serangan rudal Rusia ini dilaporkan terjadi 2 hari setelah Ukraina menembakkan 6 rudal balistik ATACMS yang dipasok Amerika Serikat, yaitu menargetkan lapangan udara militer di dekat kota selatan Taganrog, yaitu wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Namun pasca serangan rudal balistik ATACMS Ukraina ke wilayah Rusia, Kementerian Pertahanan Moskow merespon dengan mengatakan bahwa 2 rudal ditembak jatuh dan sisanya dialihkan menggunakan peperangan elektronik. Puing-puing rudal yang jatuh mengakibatkan beberapa orang terluka dan kerusakan kecil pada 2 bangunan dan beberapa kendaraan, ujar Kemenhan Rusia. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab pada hari Kamis atau sehari sebelum Rusia melancarkan rentetan serangan rudal yang membombardir wilayah Ukraina, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa tanggapan Rusia terhadap serangan di Taganrog dengan persenjataan buatan Barat akan menyusul pada waktu dan dengan cara yang dianggap tepat, tapi itu pasti akan terjadi. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 15 Desember 2024, perlawanan Ukraina terhadap Rusia ini tentunya tidak sendiri, sebab Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO selalu siap memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia memperingatkan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat bahwa mereka belum siap menghadapi ancaman yang akan dihadapinya dari Rusia di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Mark Rutte menyuruhkan perubahan ke pola pikir masa perang dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih tinggi. Rutte mengatakan bahwa pengeluaran di masa mendatang harus jauh lebih tinggi dari target aliansi saat ini, sebesar 2% dari kekayaan nasional yang didukung dengan produk domestik bruto. Selain itu, pada 13 Desember kemarin, Sekjen NATO juga telah mengungkapkan bahwa Rusia tengah mempersiapkan diri untuk konfrontasi jangka panjang dengan Ukraina dan dengan negara-negara aliansi NATO. Namun ia juga mengatakan bahwa mereka belum siap menghadapi apa yang akan terjadi pada 4 hingga 5 tahun ke depan, ujar Mark Rutte, seraya menambahkan bahwa sudah saatnya beralih ke pola pikir masa perang dan meningkatkan produksi pertahanan serta pengeluaran pertahanan NATO. Selain tengah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi militer Rusia,
Sekretaris Jenderal NATO tersebut juga telah memperingatkan tentang ambisi China dengan mengatakan bahwa Beijing secara substansial membangun kekuatannya tanpa transparansi dan tanpa batasan. Sementara di sisi lain, dukungan negara aliansi NATO terhadap Ukraina pasca Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka. Kini jumlah dukungan tersebut bertambah menjadi 6 negara Eropa anggota NATO telah menekankan dokumen tentang dukungan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Dalam dokumen tersebut, mereka berjanji untuk mendukung persyaratan perdamaian dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang ditawarkan kepada Rusia. Namun walaupun demikian, sebelumnya Moskow telah menolak desakan Zelensky untuk memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991 sebagai syarat perdamaian dan menyebutnya sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Sementara adapun ke-6 negara anggota NATO yang mendesak Moskow untuk mendukung persyaratan dokumen tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, dan Polandia, yang menandatangani deklarasi setelah bertemu dengan mitra mereka dari Ukraina di Berlin. Namun pertemuan ke-6 Menteri Luar Negeri Aliansi NATO di Berlin berlangsung di tengah ketidakpastian apakah Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, akan melanjutkan bantuan militer dan keuangan tanpa syarat dari pemerintah sebelumnya ke Kiev. Hal itu mengingat Donald Trump yang akan menjabat pada 20 Januari 2025 mendatang telah menggambarkan Zelensky sebagai sales terhebat di dunia dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk segera mengakhiri konflik melalui diplomasi. Meskipun dia tidak menghasilkan rencana konkret selama kampanye pemilu Amerika Serikat, dan ia tampak terbuka untuk menekan Kiev agar memulai negosiasi dengan Moskow. Selain itu, Donald Trump juga mengecam Presiden Joe Biden yang akan lengser karena mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik Amerika Serikat untuk melakukan serangan jauh ke wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Saya pikir itu adalah kesalahan yang sangat besar, ujar Trump kepada majalah Time dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada 12 Desember. Di sisi lain, walaupun Presiden terpilih Donald Trump dan negara-negara aliansi NATO telah mengajukan perdamaian dan dihentikannya perang, tetapi Rusia telah menolak formula perdamaian Zelensky tersebut secara langsung dan bersikeras bahwa perjanjian damai hanya dapat dicapai berdasarkan ketentuannya. Tidak hanya itu, Moskow juga menekankan bahwa Ukraina harus mencabut klaim atas Crimea dan 4 wilayah lain yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 dan tahun 2022. Selain itu, Kremlin juga mengatakan bahwa Ukraina harus membatalkan rencananya untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat demi menjadi negara yang netral secara permanen, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah mengutip ekspansi NATO ke arah timur dan kerjasama militer dengan Ukraina sebagai salah satu akar penyebab konflik saat ini.